Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hazlina, salah satu guru produktif pertanian dari SMK Negeri 1 13 Koto Kampar, Riau. Di mana pada pagi hari ini saya akan membuat tutorial pemanfaatan nasi basi atau sisa nasi sebagai pupuk organik cair atau disebut juga dikenal juga dengan POC, ya, pupuk organik cair. Sini saya menggunakan nasi basi atau nasi sisa yang didiamkan atau sudah dimalamkan lebih kurang 3 malam, ya. Biarkan dia ditumbuhi jamur. Nah, ini bahannya kita gunakan, ya, nasi basi yang sudah kita diamkan selama 3 hari ini. Kemudian yang kedua, bahannya itu molase dari tetes tebu. Kalau tidak ada, kita bisa menggunakan gula merah, ya, dari gula merah atau gula putih juga bisa. Di sini saya menggunakan molase gula merah, ya, gula merah, molase. Kemudian bahan yang kita gunakan lagi air, ya, air. Nah, ini kita menggunakan alat, ada pisau. Kemudian botol mineral bekas, ada ini lakban kertas, ya. Kemudian ada selang transparan. Nah, ini lagi botol, ini kita gunakan tempatnya nanti tempat mol atau POC yang kita buat, kita simpan nanti di dalam botol mineral bekas ini. Nah, itu saja bahan yang digunakan dan alat yang kita gunakan, ya. Jadi untuk kegiatan selanjutnya, mari kita simak, ya, langkah-langkah dari pembuatan pupuk organik cair dari sisa nasi ini. Baik, kita langsung saja cara pembuatannya pupuk organik cair ini, ya. Yang pertama, ini nasinya kita siapkan. Nasi yang pertama, kita siapkan nasi yang sudah ditumbuhi jamur. Itu sudah saya diamkan itu selama 3 hari, yang sudah ditumbuhi jamur orange ini, ya, sudah tumbuh jamur. Ini nasinya, oke, kita siapkan. Kemudian saya tidak menggunakan molase tetes tebu, tapi saya menggunakan di sini air gula merah, ya, air gula merah. Nah, kita siapkan. Yang pertama kita siapkan, kalau ada ember, bukan ember, saya menggunakan baskom ini, ya. Jadi menggunakan ini untuk tempat airnya. Nah, ini tadi air. Kita tidak menggunakan air sumur, kita tidak menggunakan air PDAM, tapi kita menggunakan air sumur. Ini air yang kita gunakan itu air sumur. Kita tidak menggunakan air PDAM yang tadi sudah saya ceritakan. Air PDAM takutnya itu nanti mengandung favorit, jadi tidak bagus bagi tanaman kita, dan juga tidak bagus untuk mikroorganisme di dalam proses POC kita nanti. Nah, ini air saya masukkan. Ini airnya 1 liter, ya, 1 liter air sumur atau air bor. Nah, kita masukkan di sini. Selanjutnya kita masukkan nasi yang sudah ditumbuhi jamur. Nah, yang sudah didiamkan lebih kurang 3 hari ini, yang sudah berjamur, langsung saja kita masukkan. Oke, ini prosesnya. Nah, kita hancurkan, aduk, kita hancurkan. Oke, ini caranya. Ini kita hancurkan.
jadi emas-emas. Campurkan. Jadi bahan untuk pembuatan VOC ini gampang sekali untuk didapat ya. Ini sederhana bahannya. Oke, setelah kita selesai pengadukan, ini ya, kita aduk. Ini. Kita tambahkan menggunakan sendok itu sekitar 5 sendok makan ya. Kalau kita menggunakan tutup aqua ini kita gunakan juga sebanyak nah, selanjutnya kita masukkan 5 sendok atau 5 tutup gelas ini, tutup botol ini untuk melasenya. Ini saya menggunakan gula merah. Saja kita masukkan ya. Oke, ini kita campurkan. Nah, selanjutnya kita aduk lagi ya, kita campurkan. Oke, setelah selesai sudah tercampur ya, campur semuanya. Nanti kita masukkan. Selanjutnya kita masukkan ada botol ya. Stop dulu. Ya, kita masukkan dalam botol bekas ini, botol mineral bekas ini ya. Tadi saya cerita tentang manfaat dari VOC yang kita buat ini. Tadi unsur hara di dalam VOC ini nanti tuh mengandung unsur hara yang cukup tinggi ya. Jadi unsur hara dalamnya itu cukup tinggi, dia dapat nanti ketahanan dari pohon ya, pohon tanaman kita. Ini manfaatnya banyak sekali terhadap tanaman kita, baik tanaman sayur ya, tanaman buah-buahan, tanaman hias. Nah, yang suka nanam nih tanaman hias di sekitar rumah ini sangat bermanfaat sekali untuk tanaman kita. Oke, ini hasilnya yang sudah kita buat. Kemudian kita tutup. Selanjutnya tutup ya. Ini saya di sini. Ini kita isi air. Dan kita tutup ya, tambahkan lagi airnya. Tutup. Kemudian pisau ini tadi apa fungsinya? Kita lubangi dulu tutup botol ya, kan terlubang ya. Ini kita lubangi. Kemudian yang ini juga kita lubangi air ini. Ini kita lubangi. Oke, selesai. Kemudian ini tadi kita mempunyai selang. Selang ini kita masukkan sini dalam botol berisi air. Kita
tetapi selangnya kita benamkan. Kita benam ya. Ini selangnya sampai pada bagian bawah air, terbenam. Yang satunya lagi ini menggantung ya, tidak sampai pada cairan mol yang kita buat. Nah, kita biarkan dia menggantung ya, menggantung seperti itu. Nih, seperti ini. Nah, ini cuman dia selangnya tergantung, yang satu lagi ini terbenam masuk ke dalam air. Nah, oke, ini sudah selesai pengadukan dari nasi dan molase yang kita buat tadi. Sudah kita campurkan, sudah jadi, kita masukkan seperti ini. Selanjutnya ini kita lakban. Nah, ini fungsi dari lakban tadi ya. Tadi ada kita menggunakan lakban. Lakban di sini ini kita tutup kembali pada botol yang kita lubangi tadi. Lakukan penutupan seperti ini ya. Ini tutup. Oke, tutup kembali lubangnya. Supaya apa? Ini supaya nanti kedap udara, jadi tidak ada udara masuk ya dari bekas lubang yang kita buat untuk selang tadi. Tutup biar tidak ada udara yang masuk. Oke, nah seperti ini kita tutup ya. Oke, ini selanjutnya ini juga kita tutup ya. Selanjutnya kita tutup. Oke, ini seperti ini. Kan penutupan sampai tertutup. Oke. Nah, jadi tidak ada lagi udara yang masuk. Sudah kita kunci, kita tutup. Nah, sekarang saya jelaskan ini fungsinya apa. Nah, ini air ini kita tidak repot-repot lagi nanti setiap hari buka tutup ini setiap hari ini harus dibuka ya, agar tidak terjadi di sini nanti gasnya itu ya. Ini untuk fungsinya sebagai pendingin, karena ini gas ini nanti didinginkan sama ada air ini ya. Jadi nanti kita tidak perlu lagi tiap hari membuka tutup ini ya, karena dia terjadi fermentasi, ada gas nanti. Nah, kalau kita tidak lakukan ada sih yang bilang ini dilobangin untuk agar tidak meledak ya. Nah, tapi di fermentasi ini nanti kurang bagus. Jadi saya lakukan ini kedap udara ya, tapi saya ada inisiatif untuk membuat pendinginnya di sini. Nah, jadi saya tidak perlu lagi membuka tutup dari botol ini, jadi dia aman ya. Nah, selanjutnya ini nanti kita simpan selama 1 minggu, baru bisa kita gunakan atau kita panen. Setelah kita gunakan atau aplikasikan ke tanaman kita. Nah, jadi intinya fungsi dari proses yang kita buat ini manfaatnya banyak sekali nanti terhadap tanaman kita ya. Dia
berfungsi untuk tanaman, baik tanaman buah, tanaman sayur-sayuran, tanaman hias ya yang ada di rumah kita ya. Jadi ini bisa kita manfaatkan juga. Jadi tadi bahannya sederhana ya, hanya dari sisa nasi yang sudah tidak terpakai lagi. Nah, kemudian bisa kita jadikan, kita manfaatkan sebagai pupuk organik cair. Nah, kenapa kita memilih ini? Karena dia nanti memiliki unsur hara yang cukup tinggi di dalamnya ya, di dalamnya ini ya. Nanti dia mendapatkan memiliki unsur hara yang cukup tinggi untuk tanaman kita. Itu bisa juga untuk menghilangkan jamur patogen atau busuk akar ya. Nah, jadi itu juga fungsinya ya, juga sebagai pesnat ya, pada tanaman kita, dan nabati juga ya. Nah, jadi ini manfaatnya cukup banyak sekali, dan banyak lagi manfaat lainnya ya yang didapat dari POC yang kita buat ini, pupuk organik cair. Nah, jadi inilah cara atau proses pembuatan ya, dari pertama hingga akhir ya. Nah, ini sudah jadi, tinggal kita simpan selama 1 minggu, nanti baru kita bisa gunakan ya. Kita diamkan dulu. Nah, untuk pengaplikasiannya kita lihat lagi untuk ke video berikutnya nanti. Nah, kita cukupkan sampai di sini dulu ya cara pembuatan POC kita. Nah, semoga ini bermanfaat bagi kita semua ya. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.